Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku Roida SHN. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada kain seperti ini. Nggak terlalu panjang sih, karena ini juga hasil bongkaran. Jadi rencananya kita akan buat baju hari ini. Modelnya seperti apa ya? Nanti ikutin terus. Kemudian di sini juga aku udah siapkan polanya. Jadi blus-blus biasa aja, baju biasa aja, tapi bagian lehernya itu persegi, kemudian bagian bawahnya agak sedikit crop gitu. Jadi sedikit pendek di bawah, dan bagian tangannya juga agak kita mekar-mekarin. Terus ini nanti untuk bagian bis apa-apa list tangannya. Dan langsung aja di sini polanya udah aku tempelin di kain supaya langsung kita potong aja. Dan untuk bagian lehernya sedikit dilipat ya, supaya bagian leher itu nanti letak gitu, letak di dada kita. Seperti ini. Bagian belakang juga kita lipat supaya nanti di belakang juga letak. Dan ini bagian tangan. Nih, modelnya seperti ini. Jadi harus pandai-pandai gitu meletakkan polanya, karena kan kainnya terbatas. Dan yang tadi aku jelasin tangannya di mekar-mekarin seperti ini teman-teman. Nih. Bisa diperhatikan ya. Terus bagian tangannya yang tadi kita mekar-mekarin itu, nanti bagian bawahnya akan kita kasih listnya seperti ini. Kiri kanan. Kemudian bagian badan juga di bagian bawah atau di bagian cropnya kita kasih juga list yang sama supaya bagian tangan dan bagian bawah itu nanti senada. Oke. Di sini kita masuk proses menjahitnya. Jadi sebelum kita gabungkan semua, bagian leher kita jahit dulu seperti ini. Ini namanya dijahit tindi atau dijahit timpa atau dijahit apa. Pokoknya kita kasih dulu jahitan seperti ini. Nah, itu. Itu aku sih kurang tahu sih namanya diapain, tapi di sini kita potong supaya jahitan bagian depannya itu rapi gitu loh, teman-teman. Nih, seperti ini. Hasilnya seperti ini ya, bagian depannya. Nih. Kemudian bagian belakang juga nanti kita buat. Jadi untuk menjahit yang seperti itu tadi, di bagian sikunya harus kita potong seperti ini. Tapi jangan sampai putus benangnya ya, seperti ini, supaya nggak berkerut. Jadi kalau pas kita balik nanti, jahit rapi. Kemudian bagian dalamnya itu kita potong-potong sedikit, supaya hasilnya seperti ini. Ini bagian depannya, dan ini bagian belakangnya udah kita jahit juga. Nih, hasilnya seperti ini teman-teman. Dijahit timpa atau dijahit tindi atau apa sih namanya. Oke, jadi sekarang kita jahit tangannya. Oh, sebelum tangannya kita jahit dulu bagian sampingnya. Seperti ini. Kiri kanan kita jahit, bahunya juga dijahit. Baru nanti masuk ke proses menjahit tangannya ya. Nih. Ini bagian tangan teman-teman. Pertama-tama itu kita gabungkan dulu sisinya sebelum kita gabungkan ke badan. Nih. Oke, kita jahit dulu.
Kemudian bagian sisanya kita rapikan supaya nanti lebih mudah kalau misalnya mau diobras lagi bisa. Kiri kanan udah dijahit ya teman-teman. Lalu kita balikkan. Di sini agak aku skip sedikit supaya nggak terlalu panjang. Dan ini proses menggabungkan tangan dengan badan. Yang pertama itu kita jelujur dulu seperti ini supaya ada apa ya namanya? Ada patokannya gitu. Lalu kita jahitlah keliling kiri kanan. Seperti yang sebelumnya aku jelaskan, boleh dijelujur dulu kalau misalnya agak susah menjahitnya seperti ini. Boleh dijahit jelujur dulu. Atau kalau langsung pakai jarum pentol seperti yang aku buat juga boleh. Jadi nanti bentuk tangannya itu di bagian pundak atau di bagian bahu itu sedikit berkerut. Karena sengaja kita lebihkan. Kita jahit sampai selesai teman-teman. Kalau menjahit tangan itu pelan-pelan aja, yang penting ukurannya pas. Dan ini udah mau selesai. Ini udah selesai ya teman-teman. Ini hasilnya. Dan satu lagi juga ini hasilnya. Ini tadi listnya yang aku bilang di bagian bawah. Kita perhatikan udah rapi apa belum. Nih. Kemudian ini karena belum dijahit kupnat. Sekarang kita jahit dulu kupnatnya, tadi ketinggalan. Karena ini baju crop, jadi harus kita buat kupnatnya sedikit. Supaya nanti kelihatan lebih ngepas gitu. Kita jahit satu lagi. Pokoknya kiri kanan dan belakang dijahit kalau misalnya mau dibuat kupnat. Atau kalau misalnya nggak pakai kupnat, kan ada tuh baju-baju yang longgar gitu kan. Nggak harus pakai kupnat. Tapi kalau bajunya ngepas, harus kita sesuaikan. Nih, di sini aku buat juga. Oke, ini udah selesai. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah kita buat kupnatnya. Dan sekarang masuk ke proses membuat list bagian bawahnya. Nih. Oke, ini listnya. Seperti ini. Jadi bagian tangan sama bagian bawah itu senada. Nah, itu. Gitu ya. Sekarang kita jahit teman-teman. Ini prosesnya lumayan cepat ya, karena aku skip-skip juga. Tapi intinya prosesnya itu kurang lebih seperti itulah. Yang pertama itu kita jahit bahunya, kiri kanannya, kupnatnya. Kemudian kita jahitlah perintil-perintilannya seperti tangannya, listnya seperti ini. Intinya pelan-pelan aja. Yang penting kita udah tahu prosesnya itu, yang pertama apa gitu, yang kedua apa. Oke, ini udah selesai. Ini hasilnya bagian bawah. Sama kan sama bagian tangan. Jadi senada gitu, bagian tangan, bagian kiri kanan, bagian bawah juga. Oke, teman-teman. Di sini untuk ngasih aksen lebih manis, bagian depannya aku kasih kancing. Top
Oke, teman-teman. Jadi setelah selesai prosesnya hasilnya seperti ini. Ini detail bagian depannya. Harusnya ini kan rata seperti ini. Tapi aku pikir-pikir supaya dia lebih berbentuk, jadi aku kasih kancing di sini dan hasilnya seperti ini. Ini bukan termasuk crop top sih, karena kalau misalnya tadi aku style, kalau misalnya aku buat crop top segini, kayaknya aku kurang pede makainya dan kurang sopan juga kalau misalnya dibawa kemana-mana, karena harus dinaikkan kan. Jadi ini nggak panjang tapi masih bisa menutup lah. Semisal kita pakai celana di sini, masih ada sisanya di bawah seperti ini. Kalau misalnya mau dibuat crop top, ya dikurangin aja ukurannya seperti ini, biar kecil. Dan di sini juga tangannya aku buat nih. Ini agak balon. Jadi kalau misalnya teman-teman punya lengan agak besar, yang lumayan besar, pakai model seperti ini aja. Ini balon tapi nggak terlalu balon. Hasilnya seperti ini. Nih. Bagian dadanya juga dia nggak gimana ya, maksudnya bagian dadanya ini letak gitu. Kalau misalnya kita pakai, kita nunduk, itu dadanya letak. Jadi kalau misalnya kita di depan orang tua atau di depan siapa, dia bawaannya sopan. Dan untuk bagian belakangnya teman-teman seperti ini. Nih. Modelnya seperti ini ya. Bagian lehernya ini nggak terlalu jatuh juga, itu tadi supaya kelihatan sopan. Dan untuk bagian ininya aku kasih pakai kancing aja. Setelah aku pikir-pikir kalau nanti pakai resleting agak susah sedikit, karena model bajunya kan ngepas. Jadi kalau misalkan kita mau pakai kita sendiri di rumah, itu agak susah menaikkannya gitu. Makanya aku akalin aja pakai kancing seperti ini. Dan ini pun boleh-boleh juga pakai resleting, tergantung teman-teman. Di sini aku hanya membandingkan tingkat kenyamanannya aja. Dan jadilah hasilnya seperti ini. Nih. Ini cukup sopan ya. Sekali lagi kalau teman-teman mau buat crop topnya itu yang sampai ke pusar, udah ini dikurangin aja. Jangan terlalu panjang ke bawah. Dan juga di bagian depannya, kalau misalnya dia mau lebih terbuka, berarti bagian bahunya ini dikurangin seperti ini. Dan untuk turun lehernya bisa diturunkan supaya kelihatan lebih terbuka kalau misalnya teman-teman mau yang seperti itu. Dan buat kalian, buat teman-teman semuanya yang kira-kira mau pola detailnya, nanti akan aku buatkan secara terpisah dan akan aku jelaskan sejelas-jelasnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat.